hidupku di tanganmu. Anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau Tuhan, jamaah Roh Kudus terjadi dalam setiap pribadi kami yang datang ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah kami semua ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, kata Yesus, Tuhan Yesus hadir. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami beribadah. Roh Kudus hadir dalam ibadah kami. Roh Kudus hadir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siapkan hati untuk memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan membuka hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja dalam setiap kita yang ada di tempat ini. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Yesus, Bapa Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
ke depan. Saya mau anak muda keluarkan emosionalmu untuk Tuhan. Amin. Dan jiwa untuk anak muda dan untuk Tuhan. Semua maju ke depan. Saya mau anak muda semua di depan sini. Para singer, pemain musik atau pelayan Tuhan di depan, tunjukkan bahwa engkau memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Amin. Tidak ada anak muda yang berdiam diri dalam gereja ini. Di mana berkata, bersorak-sorak bagi Tuhan. Musik.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang diberkati luar biasa hari ini. Engkau akan mengalami hadirat Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Rasakan tangan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita mau membuka hati kita sepenuhnya lagi kepada Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dia akan melihatnya di dalam hati. Haleluya. Glory bagimu.
berdiri dengan segenap hati kita katakan, kudus Tuhan. yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar. Itu yang Allah lakukan dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Terima kasih
mau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagimu. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar. Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Haleluya. Terima kasih. Karena Tuhan, Engkau yang pernah datang di 2000 tahun yang lalu, dan Engkau telah pergi dan menyediakan tempat bagi kami. Suatu saat Engkau datang kembali untuk menjemput semua orang yang setia menantikan Tuhan. Ya Bapa yang baik, di kesempatan yang luar biasa, kami membuka hati, telinga, dan pikiran kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Dan beri kami hikmat pengertian untuk memahami kehendak Allah melalui firman, sehingga kami boleh menjalani hidup dengan takut dan gentar pada Allah. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Ini semangat sekali ya. Terima kasih buat tim musik dan kemudian penyembahan. Sebenarnya waktu kita terbuka hati kita atau pikiran melepaskan manusiawi kita untuk menyembah Tuhan, mereka pasti rasakan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu tidak bisa dialami dengan manusia jasmani, tidak bisa.
tetapi manusia jasmani itu akan mendapat dampak dari manusia rohani. Itulah sebabnya waktu kita beribadah kepada Tuhan, melepaskan manusiawi kita. Amin. Makanya masih banyak yang tidak memuji Tuhan. Boleh nggak saya minta sekali lagi di musiknya nyanyi lagu yang semangat tadi itu? Boleh nggak? Di musiknya bisa maju lagi ke depan. Sekali lagi kita boleh berdiri bersama-sama Bapak Ibu ya. Boleh ya? Bisa pemain berasi kita bisa kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, tidak ada yang menuntutmu ketika kau berteriak. Tidak ada yang menyalahkan engkau ketika kau berjingkrak-jingkrak kepada Tuhan. Saya diberkati dengan kesaksian hambanya Pak Martor waktu pelayanan Susua. Dia katakan begini, orang di Malaysia katanya memuji Tuhan, tidak kayak kita. Padahal kita punya banyak makanan di Kalimantan. Mereka di sana lagi, kayak gitu. Berjingkrak. Kenapa? Kan mereka mengalami yang namanya kedahsyatan Tuhan. Kita mengalami kan? Tidak ada. Kalau kita bilang nggak ada itu bohong itu. Buktinya kau hidup sampai hari ini. Kita nyanyikan lagu tadi Pelukis Cakrawala. Bisa tunjukkan ekspresimu sebagai orang yang diberkati Tuhan. Terserah kayak manapun modelnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah kembali. Puji Tuhan, terima kasih. Semoga semangatnya terus ya. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita memperingati Harnas ya di tempat ini. Kalau kami belum, tanggal 28 kami cari tanggal merah. Di tempat saya tanggal merah nanti baru kami ada Harnas. Tema yang diangkat oleh Departemen Kaum Muda Nasional Gesia yaitu Extreme Impact. Mana anak muda tadi? Coba anak muda yang muda bisa berdiri. Kayaknya sudah tua semua di sini. Berdiri yang muda. Banyak yang muda. Teman-teman, Extreme Impact itu adalah harapan yang dimiliki oleh orang yang hidupnya terus update. Dan anak muda seharusnya begitu, tidak boleh stuck, harus up terus. Baik kreativitasmu, kerajinan dalam pekerjaan, dan terlebih spiritual kita. Silakan dulu, terima kasih. Silakan. Nah teman-teman anak muda dan Bapak Ibu, saya tidak lupa menyapa Bapak Ibu. Ada kenyataan yang kita lihat di sekitar kita tentang kenapa kebanyakan orang itu stagnan. Kenapa orang itu tidak mengalami kemajuan? Dia bekerja dari dulu, contoh jual es terus, tidak pernah berubah. Itu aja. Apakah itu salah? Nggak salah. Salah. Cuman teman-teman dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Kebanyakan orang itu menganggap bahwa aktivitas dia itu jadinya sebuah beban. Akhirnya tinggal dan tidak mau bekerja lagi. Ada satu hal yang saya perhatikan, dan mungkin teman-teman dan Bapak Ibu juga akan memiliki pemikiran yang sama tentang hal ini, yaitu kenapa orang tidak maju itu karena dia tidak mampu melihat potensi emas dalam dirinya. Dia nggak bisa mampu melihat kekuatan yang dahsyat dalam dirinya. Kenapa dia nggak mampu melihat itu? Karena dia cenderung melihat kekurangan, keterbatasannya. Teman-teman dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa kekurangan kita itu sebenarnya kelebihan yang belum kau lihat. Keterbatasan kita itulah kehebatanmu yang belum engkau lihat. Itulah sebabnya jangan takut dengan kekuranganmu. Amin. Jangan takut dengan keterbatasanmu. Sebab banyak orang yang buta yang main keyboardnya tidak terlalu hebat dibanding dengan orang yang tidak buta main keyboardnya hebat. Yang dipuji yang mana? Yang buta pasti. Betul gak ini? Orang yang cacat berenang, orang yang normal berenang, yang disorakin orang yang mana? Terus kenapa kita malu dengan keterbatasan kita? Amin. Dan yang paling penting adalah manusia diciptakan itu untuk 3 hal. Waktu di Taman Eden, sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan manusia yang pertama untuk menguasai apa yang sudah Tuhan ciptakan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia seturut rupa dan gambar kita supaya mereka berkuasa atas burung di udara, di darat, di laut, dan atas seluruh bumi buatan Tuhan. Dan yang kedua, manusia diciptakan untuk mengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan. Dan yang ketiga, manusia diperintahkan untuk berkreasi, mengembangkan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Tapi zaman sekarang, manusia itu jangankan berkuasa, semua manusia ditakut kepada kerajaan dunia ini. Padahal Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai dunia. Sekarang manusia dikuasai oleh dunia. Bahkan Bapak Ibu boleh tanya ke diri Bapak Ibu dan saudaraku, sahabat muda semuanya. Semua orang sekarang berjuang untuk hal-hal duniawi. Betul kan? Orang bekerja supaya dapat uang, bisa makan, bisa beli baju bagus, bisa beli perhiasan kalau wanita-wanita, atau lipstik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan itu semua dia merasa ada. Tanpa itu dia merasa tidak ada. Aku hampa katanya. Hampa tanpa lipstik, tanpa aksesoris. Kenapa? Karena memang itulah hakikat manusia ketika dia jatuh ke dalam dosa. Dia harus mencari hal yang berharga di dunia untuk menganggap dirinya berharga. Jadi Bapak Ibu teman-teman harus menyadari ini. Tetapi saya ingin kasih tahu satu hal, bahwa awalnya Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas bumi ciptaannya. Dan Bapak Ibu teman-teman, itu juga sudah dikembalikan oleh Allah, meskipun itu sempat hilang karena manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam. Natur itu hilang. Kita bukan lagi berkuasa. Makanya Allah berkata kepada Adam, waktu mereka berdosa, dia bilang apa? Adam, kau harus lebih berkuasa lagi. Bukan begitu. Atau bagaimana? Begitukah Tuhan katakan? Tidak seperti itu. Dengan susah payah engkau harus mengerjakan tanah untuk mendapat makanan. Sebelumnya bukan begitu yang Tuhan katakan. Adam berkuasa atas semuanya. Tetapi setelah dia berdosa, dia katakan dengan susah payah engkau akan mencari makananmu di tanah. Dari mana engkau diambil? Jadi semua manusia sekarang bekerja untuk mendapat makanan itu pun susah. Di tempat saya banyak yang gagal panen kemarin. Tahun kemarin kali saya bisa suara, saya belum memperkenalkan diri, sok tahu saja saya di sini. Jadi Bapak Ibu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan natur atau kepercayaan yang sudah Allah berikan, yaitu berkuasa, jadinya susah payah. Bahkan kemudian manusia itu untuk menutupi ketelanjangannya. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian mulai pasal 2 sampai pasal 3,
manusia itu harus cari daun untuk menutupi ketelanjangannya. Jadi jangan heran kalau sekarang orang cari baju-baju bagus supaya kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Kalau tidak baju bagus merasa tidak ada dia. Karena itu, karena memang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia harus mencari yang terbaik di dunia ini untuk menganggap diri baik, ada, sempurna. Tetapi itu rupanya tidak bisa mengembalikan natur atau wujud awal manusia. Dan kemudian manusia itu juga saling menyalahkan supaya dianggap benar. Adam, siapa yang bilang kau telanjang? Apakah kau makan buah itu? Kata Tuhan. Adam bilang apa? Tuhan, wanita ini yang kau taruh di sampingku. Jangan salahkan wanita, bapak-bapak ya. Wanita itu Tuhan, yang kau taruh di sampingku, dia yang suruh saya makan, maka saya makan. Kenapa dia melakukan itu? Dia karena dia mau tetap dipandang benar oleh Allah, padahal dia sudah bersalah. Dan Bapak Ibu, makanya jangan heran kalau orang suka menyalahkan kiri kanan. Itulah karena istriku belum cuci bajuku, makanya aku nggak ibadah hari ini. Itu warisan dari Adam. Apakah mau dipertahankan hal itu? Ya kalau dia mau dipertahankan ya silakan, terpisah terus dari Tuhan sampai kepada kiamat. Jadi Bapak Ibu dan sahabat muda yang dikasih oleh Tuhan, bukan ini yang saya mau sampaikan buat kita. Nanti saya melenceng daripada cita-cita dari Departemen Kaum Muda Nasional, yaitu saya hanya mau membahas tentang ekstrim impact ini sebagai pendahuluan saya, karena saya melihat bahwa kegagalan orang-orang, baik orang muda maupun orang tua, itu karena dia tidak mampu melihat potensi yang luar biasa dalam dirinya. Mampu. Itu karena dia suka melihat kekurangan, keterbatasan, kelemahannya. Dia lupa bahwa kekurangannya itu adalah kelebihan yang belum dia lihat. Akhirnya dia tutup-tutupin terus, dan itu jadi kekurangan sampai dia mati. Padahal kalau dia terbuka, dia akan mengalami kemenangan dari hal itu. Dan lebih penting dari itu adalah kita ini buatan Allah. Amin. Ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan made in China, bukan. Made in sorga. Jadi kalau made in China banyak orang pakai makan kuat, apalagi ciptaan sorga. Bapak Ibu dan saya ini buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Ya puji Tuhan, kita masuk dalam tema firman Tuhan kita hari ini, yaitu Extreme Impact. Departemen Kaum Muda Nasional mengambil ayat di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-8. Kita baca ayat ini Bapak Ibu. Sahabat muda yang luar biasa, ingat satu hal yang saya katakan, jangan terlalu fokus dengan keterbatasan dan kekuranganmu. Engkau tidak akan pernah maju. Meskipun engkau punya talenta yang luar biasa, tidak akan bisa maju. Yohanes pasal 15 ayat 8, firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi firman Tuhan ini berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah rentetan dari cerita Tuhan Yesus kepada muridnya tentang pokok anggur. Kalau Bapak Ibu lihat dari ayat 1 dan sampai ayat ini, saya menyimpulkan 3 hal dari sini. Nanti kita akan bahas extreme impact-nya. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus ingin menerangkan suatu hal yang sangat mudah dipahami, supaya manusia itu ngerti bahwa ini loh yang harus kamu buat. Dia berbicara tentang pokok anggur. Mungkin pokok anggur terlalu jauh dari pikiran kita. Bagus kita cerita tentang pokok durian saja kan ya. Karena pokok anggur tidak ada pokok anggur kita di sini. Tetapi karena itu yang menjadi pohon favorit orang Timur Tengah, makanya Yesus cerita tentang itu. Aku pokok anggur dan Bapakku lah pengusahanya di ayat 1. Dia katakan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkan, tapi yang tidak berbuah dipotong. Dan di ayat 3 dia katakan,
Jikalau kamu tinggal di dalam aku, berbuah banyak, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya ingin kita perhatikan dari nats ini, yaitu Yesus mau menerangkan kepada murid dan pendengarnya waktu itu bahwa kamu itu harus melekat pada pokok anggur, yaitu aku, supaya kamu berbuah, karena tidak ada ranting yang bisa berbuah kalau tidak melekat pada pokoknya. Ini sangat sederhana sekali yang Tuhan katakan. Pernah nggak Bapak Ibu melihat dahan pokok durian jatuh, dia tiba-tiba di bawah situ berbuah dia. Pernah lihat? Kalau gitu ke pohon durian nanti suka berbuah dia di bawah situ. Tidak ada. Justru jangankan berbuah, bertahan hidup pun dah, pasti dia akan lama-lama kering dan jadi kayu api. Artinya Tuhan ingin memberikan tentang keterangan bagaimana seharusnya kau hidup supaya kau hidup. Yang pertama dari keterangan ini yaitu dia mau supaya mereka melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau mereka melekat kepada Tuhan, mereka pasti berbuah. Bahkan bisa berbuah banyak. Dalam nats yang lain, Yesus katakan ada yang 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat. Namun, kalau mereka tidak melekat kepada Yesus, mereka tidak berbuah. Mereka tidak bisa bertahan hidup lama. Bahkan dari nats ini juga itu mengkisahkan supaya mereka itu harus berbuah banyak, jangan berbuah sedikit. Harus berbuah banyak seperti nas yang kita baca tadi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Sebelum sampai ke berbuah banyak, dia harus punya kesempatan untuk berbuah terlebih dahulu. Dan untuk berbuah, tentu dia harus melekat kepada pokok. Tidak boleh terpisah. Bapak Ibu, banyak orang yang ingin berbuah tetapi tidak mau melekat pada pokok anggur. Banyak orang ingin apa yang dia gumuli, dia cita-citakan, dia memanfaatkan pendeta doakan. Ya, betul. Di tempat saya banyak sekali. Semoga di sini tidak ada. Saya baru cerita sama ibu gembala tadi pagi atau tadi malam. Aku bilang di tempat saya, karena dia sudah mau acara syukuran, ada sesuatu yang mereka terima dan mereka senang. Akhirnya hari Minggu, makanya minggu kemarin ibu gembala minta saya datang ke sini karena saya syukuran mereka mendadak. Terpaksa saya bilang, aduh tak bisa saya datang, cuma salon saya di sini saja. Mereka harus datang ibadah hari Minggu itu. Kenapa? Karena mereka bagus tahu, Pak Pendeta kami mau syukuran. Karena saya pendeta yang baik hati, tidak mau katakan selama ini tidak ibadah kok tiba-tiba panggil saya syukuran. Saya datang, saya cancel yang lain, saya harus syukuran di rumah mereka. Nah, Bapak Ibu tahu, syukuran malam Minggu ini ceritanya. Malam Minggu tanggal 1 besoknya. Setelah syukuran besok pagi, nah ibadah lagi. Nah itu ibadah itu hal yang sederhana Bapak Ibu, jangan terlalu wow dengan ibadah. Karena orang yang datang ke gereja belum tentu mau cari Tuhan. Siapa tahu takut ditelepon sama Pak Pendetanya, kenapa nak ibadah Tuhan? Malu ya. Tetapi kalau ibadah saja nggak bisa, bagaimana punya cita-cita pergi ke surga? Ibadah aja nggak sanggup datang, tapi cita-cita masuk surga, emang ada orang dalam yang bisa dibayar. Di dalam situ mau pakai apa? Emas itu kayak sampah di sana, apalagi uang. Jadi kalau cita-cita pergi ke surga, bekerjalah untuk kerajaan surga. Amin. Hiduplah untuk kerajaan Allah. Jangan sampai kau hidup untuk kepuasan manusiawi saja, jangan. Karena itu akan membuat kita hanya cita-cita yang sampai ke surga. Kitanya nggak sampah, seperti kernet yang ada di terminal. Tanjung Sewa katanya. Orang semua masuk mobil pergi ke Tanjung Sewa, dia masih di terminal. Banyak orang Kristen yang kayak gitu Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi bukan di sini, saya yakin, tidak ada di sini. Jadi melalui dan tadi Yesus mau supaya murid
Orang yang mendengar dia itu berbuah banyak. Kira-kira kita punya cita-cita berbuah banyak? Amin. Atau tidak berbuah supaya dipangkas sekarang? Kita harus berbuah banyak, karena buah banyak adalah kriteria yang Tuhan akan katakan, engkau hamba yang baik dan setia. Mari masuk dalam perjamuan yang disediakan oleh Tuhanmu. Jangan berpikir aku sudah rajin beribadah, Pak Pendeta, sudah cukup bagiku perpuluhan aku berikan persembahan, bantu orang. Oh jangan. Hatimu harus melekat kepada Tuhan, mencari Tuhan setiap waktu. Harus. Kalau tidak, maka cita-cita tinggal cita-cita. Jadi kita harus berbuah banyak. Dan yang ketiga dari nas ini, itu berbicara tentang harus menjadi murid Tuhan. Kalau kita menjadi murid, ya datang duduk dengar apa kata Tuhan. Setelah pulang, lupakan apa yang dia katakan. Begitu Bapak Ibu. Itu bukan murid itu apa namanya, musuh dalam selimut itu bagi Tuhan. Sudah dia dengar, dia pergi tapi lupakan. Itu teman apa musuh? Jangan-jangan ini dari kubu sebelah hanya mau mencari informasi di sini. Ini kan jalan pilkada ya. Mau cari tahu visi-misinya yang satu ini kayaknya, supaya dia bocor di sana nanti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nas ini Yesus sangat jelas ingin supaya orang yang mendengar, murid-murid dia, orang yang sudah percaya, tidak berhenti sampai di situ. Karena kalau dia berhenti sampai di situ, berarti dia tidak sampai di surga. Sama seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun, nggak sampai ke tanah Kanaan. Akhirnya engkau jadi orang Kristen sia-sia. Mau nggak jadi orang Kristen sia-sia? Hari ini udah tinggalkan rumah, bahkan membawa persembahan, tapi nantinya sia-sia. Kenapa? Karena itu kita berhenti di tempat, padahal itu bukan tujuannya. Tujuannya surga, ya berhenti di bumi. Jangan berhenti Bapak Ibu. Jadi dari nas ini, makanya Departemen Pemuda Nasional munculkan ide yang diberikan Tuhan, yaitu Extreme Impact. Dia mau anak-anak muda, dan saya tidak mau bicara anak muda saja, karena di sini bukan cuma muda ini, ada juga yang tua. Mereka mau dengan ilham dari Roh Kudus bahwa orang Kristen zaman sekarang itu memiliki pengaruh yang ekstrim. Wow. Yang ekstrim artinya di luar nalar, di luar akal. Gimana sih maksudnya itu? Bagaimana caranya kita seperti itu? Sekali lagi, Extreme Impact ini adalah cita-cita, harapan atau doa. Dan sekiranya itu bisa dicapai dalam tahun ini, yaitu anak muda yang ada di gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia akan memiliki pengaruh yang ekstrim dalam kehidupan rohaninya. Harus. Dia tidak boleh jadi orang biasa. Makanya di awal tadi pembukaan saya mau katakan bahwa kita tidak maju itu karena kita tidak melihat benih yang Allah taruh dalam diri kita. Kita lihat, yang kita lihat, aku kurang tinggi, aku hitam, tidak malu aku. Keriting juga tidak malu aku, ngapain aku malu? Aku dibuatkan tangan Allah yang maha kuasa. Itu yang harus dikatakan kepada diri kita. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Extreme Impact ini adalah sebuah dampak yang sangat di luar batas. Nah, yang saya memberitahu dari firman Tuhan ini nanti adalah bagaimana kita harus hidup supaya kita memiliki pengaruh itu. Itu yang saya mau bagikan. Perhatikan baik teman-teman muda yang dikasih diberkati oleh Tuhan. Memang benar pepatah mengatakan bahwa pemuda itu adalah tongkat estafet atau pemimpin masa depan. Ya, orang muda. Tapi saya mau tambahkan atau review tentang hal ini. Pemuda itu bukan pemimpin masa depan, tapi masa sekarang. Amin. Kalau masa depan kau udah tua lagi, jadi harus sekarang. Dan kalau kau tidak memulai memanifestasikan benih ilahi yang ada dalam dirimu, kapan? Apa yang bisa terjadi? Nah, semoga melalui pembahasan firman yang akan saya jelaskan ini membantu kita supaya benih ilahi atau potensi luar biasa yang Allah taruh dalam setiap kita itu muncul ke permukaan.
dan dunia akan melihat bahwa memang anak-anak Tuhan itu hebat dan luar biasa. Dan dengan demikian dunia mengenal Allah melalui hidup kita. Karena Tuhan Yesus tidak mungkin turun lagi ke dunia untuk memberitakan Injil, dan kita lah yang meneruskan itu. Itulah sebabnya kita harus membuka diri. Oke, extreme impact, dampak yang luar biasa atau dampak yang ekstrim dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana caranya mungkin? Hari ini yang saya mau bagikan kepada kita. Yang pertama saya mau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau ada yang dapat bisa baca. Dua Korintus pasal 5 ayat 17. Kalau tidak ada yang bisa baca, biar saya sendiri yang baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, teman-teman muda dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu pengaruh yang luar biasa atau lebih dari biasanya itu bukan perkara mudah. Betul? Jangankan memiliki dampak yang luar biasa atau luar biasa, melebihi dari normal. Dampak yang biasa-biasa aja kadang kita tidak berdampak di hidup ini. Atau dampak kita, kehadiran kita tiba-tiba kelahi orang. Kehadiran kita tiba-tiba ada masalah di situ. Apakah itu dampak kita? Tiba-tiba pulang rumah, aduh, anak ketakutan semua bagi orang tua. Atau pulang rumah orang tua jadi gelisah, yaitu bagi anak muda. Kenapa? Karena di rumah suka buat onas. Lambat saja masak, marah. Kau juga kan bisa masak. Betul ya? Kalau anak muda begitu, aduh, cemen kali loh. Apalagi kalau laki-laki yang kayak gitu. Cemen kali kalau marah-marah dengan orang tua karena kurang A, B, C, aduh, jangan. Itu sudah kayak zaman. Zaman sekarang aja anak baru lahir bisa menghasilkan duit, bisa hidup dengan dirinya. Bagaimana dengan anak muda di Mansalem? Apakah mau ketinggalan? Ya janganlah, jangan mau ketinggalan. Kita harus update. Nah, di dalam bagian ini Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 hal yang ingin saya jelaskan. Bagaimana kita boleh sampai kepada cita-cita, yaitu extreme impact. Kita harus memiliki pengaruh yang melebihi di luar akal manusia. Yang pertama adalah dari 2 Korintus 5 ayat 17, kita itu harus mampu dan berani meninggalkan gaya hidup yang lama. Kita harus mampu dan berani meninggalkan gaya hidup yang lama, meskipun itu sudah menjadi darah daging. Kan orang biasanya begini jawabnya, Pak, itu kan sudah saya dari dulu, Pak. Oh, dari dulu udah kayak gitu. Dari dulu engkau diciptakan berkuasa, mengelola, kreatif. Itu yang Tuhan ciptakan. Kalau ada orang yang itu sifat dasarku, saya memang suka pukul orang. Itu bukan sifat dasar. Karena manusia diciptakan awalnya bukan begitu. Suka marah, tidak apa-apa, memang tabiatku marah-marah. Suka marah, cuma aku malas. Ada kan orang begitu? Nah, teman-teman muda dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau hidup kita memiliki dampak yang tanpa batas, kita harus berani meninggalkan gaya hidup yang lama, meskipun itu sulit dilepaskan. Saya punya sebuah kesaksian, yaitu tentang masa pandemi COVID-19. Mungkin di seluruh Nusantara ya, per 1 Juli kan di normal ya, betul ya. Kenapa saya hafal? Kebetulan karena saya gembala, karena itulah kan boleh beribadah di gereja. Per 1 Juli, kebetulan tanggal 1 Juli itu hari Rabu kalau tidak salah. Pas hari 1 Juli saya naik motor pergi ke Kota Malinau. Saya jalan sampai di lampu merah. Kalau Bapak Ibu tahu Tanjung Dinding di Malinau, lampu merah dekat BRI. Saya lihat di situ petugas mulai Satpol PP, tentara, polisi,
dinas perhubungan, terus pegawai Pemda, bahkan sekda juga ada di situ. Aku bilang, ada apa ya? Aku lihat ada yang mereka tahan suruh pinggir mobil pun suruh pinggir. Aku pikir mungkin sweeping kali ini. Tapi kan aku tidak takut karena aku punya SIM, punya kaca spion motorku, punya helm juga. Bahkan ada lainnya juga. Sampai di situ saya mendekat, saya kan kepo gitu ya, ingin tahu apa sebenarnya ini, ada apa? Tapi ibu tahu rupanya itu petugas itu semua mau menertibkan orang-orang supaya keluar pakai masker. Jangan tersinggung yang tidak pakai masker. Saya hanya mau cerita tentang hal ini. Di situ saya lihat ada yang berdebat lah di situ, ada yang terima, ada yang nggak terima. Dipikir ini kan hidup normal nih, hidup normal dengan cara yang baru, yaitu biasa pakai masker. Terus saya juga lihat salah satu tayangan di sebuah media sosial, seorang bapak-bapak ke pasar belanja. Ini di media sosial, ini dari daerah Jawa, ditahan sama petugas, kasih tahu baik-baik, marah-marah dia, ngamuk-ngamuk, bentak-bentak, bahkan tidak menunjukkan sikap menghargai orang lain, dan dia pergi dengan sikap meremehkan petugas itu. Bapak Ibu teman-teman tahu, ini adalah sikap orang yang tidak sanggup meninggalkan gaya hidup lama. Meskipun saya yakin himbauan pemerintah ini bagus, betul nggak? Yaitu pakai masker. Kenapa? Itu meminimalisir kita menularkan atau ditularkan. Itu baik, tetapi orang tidak mampu melakukan itu. Tidak sanggup melakukan itu, bahkan dia lebih mempertahankan dirinya. Bapak Ibu tahu, tidak sedikit juga orang Kristen kayak gitu, percaya Yesus tapi hidup dengan gaya yang lama. Mengikut Yesus ibadah hari Minggu, bahkan melayani di altar sini, tetapi masih hidup dengan cara yang lama. Akhirnya cita-citanya hanya cita-cita masuk surga. Bapak Ibu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pastikan diri kita waktu kita mau percaya kepada Tuhan, mengikuti Yesus, kita berani meninggalkan manusia lama. Amin. Gaya hidup lama, pola pikir yang lama. Sebagaimana dalam nats ini Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus yang notabene-nya sebelumnya mereka punya kepercayaan, punya gaya hidup, punya pola pikir, cara bergaul, cara pendidikan dan lain sebagainya punya. Tetapi waktu mereka mendengar tentang Yesus, mereka tinggalkan kepercayaan lama dan ikut Yesus. Dan setelah mereka ikut Yesus, Paulus katakan apa? Semua yang ada dalam Yesus adalah ciptaan baru, yang lama berlalu. Jadi pengikut Yesus tapi hidup dengan cara yang lama, maksudnya opote. Mau masuk surga tapi tidak mau lepaskan bumi. Apa maksud? Mau naik ke surga tapi tidak mau tinggalkan dunia. Mana bisa? Engkau harus tinggalkan dunia dan ikut Tuhan sendiri. Maka engkau akan lihat pengaruh yang kuat dari hidupmu. Mungkin engkau masih tetap badan kecil, mungkin namamu tidak berubah. Ya nggak perlu kan namanya berubah. Ya, kalau mau berubah boleh silakan. Ini ada yang berubah lah saja. Di baptis Quran ganti namanya. Mungkin juga orang tua tidak perlu ganti. Kalau begitu bukan orang tua saya, ganti orang tua yang lain. Tetapi gaya hidup kita yang harus berubah. Maka kita akan melihat dampak hidup kita sangat dahsyat. Ini yang pertama dari nats ini. Bagaimana supaya kita memiliki dampak yang di luar batas. Dan yang kedua dari nats ini adalah harus bisa dan berani hidup dengan cara yang baru. Harus. Contohnya orang yang di luar Yesus, ya kayak saya lah dulu ya, saya cerita diri saya. Saya dulu itu pergi ke gereja itu betul-betul hanya karena mau dibilangin tetangga. Baik betul anak itu bang, rajin dia ke gereja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, banyak cewek-cewek cantik di gereja. Mudah bisa ketawa. Ya, motivasi saya tidak jauh dari seputaran itu.
Tetapi ketika saya berkomitmen untuk ikut Tuhan, rupanya komitmen itu yang pernah saya lakukan dulu itu sampah. Dan saya mulai menyadari bahwa pergi ke gereja beribadah itu nama memberikan persembahan, syukur, dengan kesadaran penuh bahwa tanpa Tuhan aku tidak ada sampai hari ini. Bahkan tidak ada baju yang aku pakai, bahkan nafas ini sudah tidak ada lagi. Jadi kita harus berani hidup dengan cara yang baru, sebagaimana imanmu kepada Yesus. Harus. Karena kalau kita percaya Yesus hidup dengan suka judi, mabuk, apa segala macam, apa bedanya dengan hidup lama sebelum percaya Yesus? Bagus kita jangan jadi orang percaya, karena itu akan lebih terang benderang kelihatan. Oh betul, tidak apa-apa, dia tidak percaya. Biarkan dia jalan di hidupnya. Tetapi kalau datang ke gereja tapi hidup dengan cara yang lama, itu lebih berbahaya dibanding orang yang sama sekali tidak percaya. Kenapa? Karena orang akan ikut dia pun ke gereja. Tiba-tiba dia mabuk contohnya, dia pun mabuk juga, ikut-ikutan. Itu sandung jadinya kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memiliki dampak yang luar biasa dalam hidup. Itu bukan perkara mudah, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika kita pastikan diri kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan pun pastikan engkau selamat. Amin. Dan yang ketiga dari bagian ini adalah dia harus berani, dia harus bisa hidup baru seperti Kristus hidup. Nah ini repot nih. Percaya kepada Tuhan rupanya nggak mudah, nggak semudah dibayangkan, tetapi nggak sesulit yang perlu pikirin. Nggak semudah dibayangin, tapi nggak sesulit dipikirin. Kan banyak kan orang mikir, aduh susah dan kalau saya pulang saja ke Mesir. Bapak Ibu, yang ketiga yang mau saya bagikan, harus siap dan berani hidup dengan cara yang baru, sebagaimana Kristus hidup. Emang Yesus hidupnya seperti apa? Nah inilah yang saya terangkan di awal tadi Bapak Ibu, bahwa ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka itu bekerja untuk perkara duniawi. Kerja keras supaya punya uang banyak, bangun rumah mewah, punya baju bagus, kebutuhan semua tercukupi, aman rasanya. Ya, orang semua pada begitu. Uang banyak, posisi bagus, jabatan keren, aman hidupnya. Dia lupa kalau kenyamanan itu hanya tipu-tipu. Bahasakan orang Sunda, itu tipu-tipu saja. Kenapa? Karena kenyamanan di dunia ini membuat kita lupa dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Lantas bagaimana dong kita harus hidup, Pak? Nah ini saya mau beritahu, kita harus bekerja dengan caranya Tuhan. Amin. Kita harus, kalau ada yang jadi guru di sini, harus jadi guru dengan caranya Tuhan. Demikian juga anak muda yang masih dalam pendidikan, belajarlah dengan caranya Tuhan. Nanti kita akan melihat poin itu. Jadi kita harus berani hidup baru sebagaimana Kristus hidup. Harus. Kalau mau percaya kepada Yesus hanya pengakuan mulut saja, memang Alkitab katakan, jika kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan engkau selamat, itu betul. Tetapi Alkitab juga terangkan bahwa kesaksian satu orang itu tidak sah. Itu harus ada yang meneguhkannya, yaitu keputusanmu, tindakan, perbuatanmu. Jika engkau katakan aku percaya Yesus tidak ibadah, itu tidak betul. Percaya kepada Yesus tetapi tidak pernah ikut persekutuan, itu pun bohong. Ya. Dan kita sekarang menambah dosa kita. Artinya semakin jauhlah jarak kita dengan Tuhan. Tadinya segini, tambah segini, tambah jauh. Baru kita katakan, Tuhan, ada janjimu. Janji-janji, tinggal janji. Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu teman-teman tahu, orang semua cari kelegaan tapi di tempat yang salah. Dia tahu Yesus bilang
datang kepadaku, aku memberi kelegaan. Tapi mereka mencari kelegaan di tempat lain. Akhirnya bukan kelegaan yang ada tambah hancur, tambah rusak, tambah berantakan. Kenapa? Karena mereka butuh kelegaan. Dan dia cari tempat yang salah. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita harus berani hidup sebagaimana Kristus hidup. Dan bagian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa sampai kepada extreme impact atau kita memiliki pengaruh yang di luar batas. Saya berani mengatakan tema ini karena saya percaya kita di sini orang Kristen yang berpengaruh semua, amin. Tetapi saya mau pengaruh itu lebih lagi. Betul-betul sampai waktu pun akan mengakui pengaruh yang keluar dari diri kita. Kalau waktu yang berteriak berarti itu toh. Dan saya pastikan itu bisa terjadi. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Kalau ada Bapak Ibu teman-teman yang sudah dapat bisa baca di tempat saja. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Ini masih ada waktu nggak untuk saya bicara ini? Ada ya? Oke. Selesai nanti ada yang bersaksi ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat berbunyi demikian, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman. Jadi orang Kristen yang tidak beriman, ingat, bukan iman yang mendalam, tapi beriman. Karena iman itu adalah pasif, tapi beriman itu aktif. Kebanyakan orang yang punya iman tetapi tidak ada tindakan. Dia beriman bahwa ketika aku maju saja dengan Tuhan, maka Tuhan akan tutup segala sesuatunya. Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, orang yang punya iman dia percaya hal itu. Tetapi orang yang beriman dia bertindak dengan hal itu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, orang yang memiliki dampak dan pengaruh di luar batas, itu orang yang beriman. Bapak Abraham disebut beriman itu karena tindakannya, bukan karena dia percaya apa yang dia Tuhan katakan saja. Tidak berhenti sampai di situ. Nah, ini juga yang saya lihat, bahwa banyak orang Kristen berhenti sampai dipercaya, tetapi dia tidak menggunakan apa yang dia percaya. Dia tidak memanifestasikan apa yang dia percaya, tidak. Dia hanya cukup, ya saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Hanya berhenti sampai di situ. Ingat, setan juga percaya. Setan juga percaya bahwa dia itu Allah. Tetapi persoalannya, setan itu tidak mau mengikut apa yang dia katakan. Jadi kalau orang Kristen percaya Yesus tapi tidak mengikuti perkataannya, berarti dia itu siapa? Iblis percaya juga kepada Allah, tetapi iblis tidak mau mengikuti, melakukan apa yang Yesus katakan. Jadi tidak ada bedanya dengan orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Nah, nanti yang kita baca dia katakan iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman yang bertindak. Jadi apa yang kau dengar dari firman, itulah sebabnya Yesus mau mereka merenungkan firman itu siang dan malam. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Rupanya Bapak Ibu, merenungkan dan mempraktekkan firman, itulah yang membuat orang berhasil dan beruntung. Dan Alkitab juga katakan jerih payahmu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi imanmu, Yesus yang kau percaya itu jangan dikubur seperti orang yang menerima 1 talenta. Dia terima, dia kubur. Dia pikir itu akan dipuji oleh tuannya. Justru orang itu dia katakan, ikat orang ini, buang di tempat yang
Jadi imanmu itu engkau praktekkan. Amin. Apa yang kau percaya dari firman, lakukan itu, maka kau akan melihat hasilnya. Dan yang terakhir adalah kerendahan hati. Rendah hati. Ketika engkau sudah diangkat Tuhan, jangan lupa diri. Jangan seperti kacang yang lupa kulit. Karena Yesus juga rendah hati. Buktinya di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dia katakan ia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi kerendahan hatinya sampai menghembuskan nafas, bahkan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Kalau mati karena penyakit ya mungkin tidak mengerikan. Yesus mati bukan dengan cara yang baik-baik. Allah dituduh, dianiaya, disiksa, difitnah, diludah, ditendang, dipukul, dicambuk, dipasang duri di kepala, dipaku di atas kayu salib. Itu kematian yang mengerikan. Dan Yesus rendah hati. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak ada satupun yang dapat engkau buat dari diri sendiri kalau tidak ada Tuhan dalam diri. Tidak ada satupun yang kita hasilkan oleh kekuatan dan hikmat, bahkan kekayaan yang kita miliki, kalau tidak ada Tuhan dalam diri. Maka kita harus pastikan ada Tuhan dan kita ada dalam Tuhan. Maka Tuhan pastikan engkau selamat, engkau ditolong, engkau diberkati, supaya engkau menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala dan renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Ini saatnya engkau harus mengekspresikan apa yang engkau percaya, apa yang kau yakini tentang Tuhan. Jangan takut dengan keterbatasan dan kekuranganmu. Jangan takut, sebab engkau buatan Allah yang maha kuasa, ciptaan Tuhan semesta alam yang empunya segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ku berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, ajaib dan besar ya Tuhan. Biarlah firman yang telah diperdengarkan di tempat ini tidak akan pulang percuma, tidak kembali sia-sia, sebelum ia mengerjakan tujuan Allah di dalam setiap pribadi kami yang ada dalam ruangan ini. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini, semua belenggu dipatahkan, semua rantai dihancurkan, semua kuk yang membuat beban hidup kami semakin berat sudah dipatahkan, sehingga kami pulang dengan kemenangan, kemerdekaan, kebangkitan, kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan. Namun hamba berdoa di dalam nama Allah yang maha kuasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah Allah itu yang terus berbicara untuk menyempurnakan firman-Mu di setiap pribadi kami, sehingga tidak ada satupun firman yang tidak kami mengerti, sehingga kami dapat melakukan di kehidupan yang nyata dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman pada kesempatan ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus teruslah berbicara ke setiap kami. Biarlah setiap waktu dan keadaan kami mendengar suara Allah yang menuntun kami, sehingga tidak sedetik pun kami keluar dari agenda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak muda, bahkan seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah hari-hari dan waktu yang mereka jalani selalu ada dalam pimpinan, perlindungan, dan berkat Allah yang maha kuasa, sehingga mereka keluar menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, saya kembalikan kepada